Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Wali Songo ya, dimana Wali Songo itu adalah salah satu tokoh yang menyebarkan agama Islam ke Pulau Jawa. Jadi pertama itu ada Sunan Gresik. Nama aslinya itu Maulana Malik Ibrahim. Ia itu lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Jadi Sunan Gresik ini kisah teladannya itu adalah semangat yang mendakwahnya Islam. Sunan Gresik ini banyak membela rakyat yang tertindas ketika waktu zamannya Majapahit dan mengajarkan cara baru tentang bercocok tanam. Yang kedua itu ada Sunan Ampel, di mana beliau itu aslinya adalah Sunan Ampel itu Raden Rahmat, sorry. Ia dianggap sebagai sesepuh oleh para wali songo karena makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Jadi kisah keteladanannya itu adalah Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia, dan juga mengajarkan filsafat limo, di mana filsafat limo itu adalah tidak mau mengerjakan 5 perbuatan tercela, yaitu main judi, mabuk-mabukan, mencuri, menghisap candu ganja, dan berzina. Yang ketiga itu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini nama aslinya itu beliau Maulana Malik Ibrahim. Ia adalah putra dari Sunan Ampel sekaligus muridnya. Kisah keteladanannya itu Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, juga mengubah suluk wijil dan tembang-tambang tari. Jadi beliau itu cara berdakwahnya itu melewati seni-seni yang ada di pulau-pulau Jawa waktu itu ya. Jadi keempat ini ada Sunan Derajat. Kisah keteladanan ini dari Sunan Derajat ini adalah cara dakwah yang menekankan keteladanan dalam perilaku. Ia juga berdakwah melalui kesenian. Jadi yang kelima ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, yang di mana beliau itu berdakwah di kalangan kaum penguasa dan prayai. Yang keenam ini adalah Sunan Giri. Sunan Giri ini beliau ini adalah putranya Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel juga dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Kisah keteladanannya itu adalah sangat berjasa ya, mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah Jawa Timur Indonesia. Yang ketujuh itu ada Sunan Kalijaga, putra dari Temenggung Adipati Tuban yang bernama Sayyid Ahmad bin Mansur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Kisah keteladanannya adalah menggunakan kesenian untuk berdakwah. Tembang suluk, iril-iril, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya. Jadi Sunan Kalijaga ini berdakwahnya juga masuk lewat faktor kesenian budaya yang ada di Jawa Timur waktu itu, yang ada di Pulau Jawa. Jadi beliau itu mengajak beberapa masyarakat untuk mengikuti
apa namanya ya, seperti acara-acara budaya yang mana nanti diselipkannya sebagai acara berdakwahnya. Jadi begitu. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ia adalah juga adik ipar dari Sunan Kudus. Jadi beliau itu sama kayak Sunan Kalijaga. Ia berdakwah dengan cara lembut, dari kesenian, gamelan, wayang-wayang. Jadi yang terakhir itu Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah atau Syarif Hidayatullah. Beliau ini putra dari Syaif Abdullah Umdatuddin. Jadi beliau ini sangat berjasa mengembangkan berdakwahnya di bagian Cirebon sampai sebagai tempat dakwahnya. Mungkin itu saja yang dapat jadi pesan dari saya dari pengalaman kita membaca tentang Sunan intinya Wali Songo, dari keteladanannya dan segala macamnya. Jadi dari situ bisa diambil sebuah banyak kebaikannya untuk kemudian bisa kita contoh, dan mana kita harus menjaga itu untuk kemudian kita sebagai penerus atau regenerasi itu tetap ada untuk kemudian dari cerita-cerita lama yang sudah benar-benar kita sebelumnya tidak ketahui. Tetap jaga keimanan kita dan segala macam, karena secara tidak langsung sekarang kan dunia sangat bebas. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.